wabarakatuh. Saya Angelina Sabila Nazar dengan NIM 23 11 10 10 46 kelas S1 Teknik Telekomunikasi 11B Institut Teknologi Telkom Purwokerto. Video kali ini saya buat untuk melaksanakan tugas komunikasi data, yaitu dengan mempresentasikan materi yang sudah saya pelajari di semester 2 ini. Terima kasih. Komunikasi data. Mata kuliah komunikasi data adalah bagian penting dari kurikulum di bidang teknik komputer, teknik telekomunikasi, dan ilmu komputer yang fokus pada pemahaman dan aplikasi prinsip-prinsip fundamental dalam mentransmisikan informasi antara perangkat atau sistem komputer melalui media komunikasi. Berikut adalah beberapa konsep dan topik utama yang biasanya dicakup dalam mata kuliah komunikasi data. Yang pertama, ada dasar komunikasi data. Memperkenalkan konsep dasar dalam komunikasi data, termasuk definisi komunikasi data, model OSI, Open System Interconnection, dan model TCP/IP. Yang kedua, ada sinyal dan sistem. Pemahaman tentang karakteristik sinyal analog dan digital, teknik modulasi, multiplexing, dan teknik deteksi dan koreksi kesalahan. Yang ketiga, ada protokol komunikasi. Studi tentang protokol komunikasi seperti TCP, Transmission Control Protocol, dan UDP, User Datagram Protocol, dan protokol lainnya yang digunakan untuk mengatur transmisi data di jaringan komputer. Yang keempat, ada media transmisi. Penelitian tentang berbagai jenis media transmisi seperti kabel tembaga, serat optik, dan transmisi nirkabel, serta karakteristik, keuntungan, dan kerugian dari masing-masing media. Yang kelima, ada komunikasi seri dan paralel. Memahami perbedaan antara komunikasi seri dan paralel, serta penerapan dan keunggulan masing-masing dalam pengiriman data. Yang keenam, ada karakterisasi jaringan. Memperkenalkan konsep karakterisasi jaringan termasuk bandwidth, throughput, latensi, dan jitter, serta bagaimana parameter-parameter ini mempengaruhi kinerja dan efisiensi jaringan. Yang ketujuh, ada pengukuran kinerja. Metode untuk mengukur kinerja jaringan seperti pengukur throughput, delay, dan packet loss, serta analisis kualitas layanan dalam jaringan. Yang kedelapan, ada keamanan jaringan. Pengenalan tentang ancaman keamanan dalam komunikasi data, teknik enkripsi, autentikasi, dan mekanisme perlindungan data untuk menjaga integritas dan kerahasiaan informasi yang ditransmisikan. Mata kuliah komunikasi data penting karena memberikan landasan teoritis dan praktis yang diperlukan bagi mahasiswa untuk memahami bagaimana data dikirimkan, diterima, dan dikelola di dalam jaringan komputer dan sistem komunikasi modern. Dengan memahami konsep-konsep ini, mahasiswa dapat merancang, menganalisis, dan mengoptimalkan jaringan komputer untuk memenuhi kebutuhan komunikasi yang semakin kompleks dalam berbagai aplikasi teknologi informasi dan komunikasi. Apa itu komunikasi data? Komunikasi data mengacu pada proses mentransfer data atau informasi dari satu tempat ke tempat lain menggunakan saluran atau media komunikasi tertentu. Proses ini melibatkan pengiriman, penerimaan, dan pengolahan data untuk memastikan informasi dapat dikomunikasikan dengan efektif dan efisien antara pengirim dan penerima. Kemudian ada parameter yang digunakan, yaitu tujuan yang benar, data tetap, delay, dan jitter. Selanjutnya ada pengantar permodalan jaringan. Pengantar pemodelan jaringan adalah sebuah
ekskul yang mengenalkan mahasiswa pada konsep-konsep dasar dan teknik-teknik yang digunakan untuk memodelkan dan menganalisis jaringan dalam berbagai konteks seperti jaringan komputer, jaringan sosial, jaringan transportasi, atau jaringan lainnya. Mata kuliah ini biasanya merupakan bagian dari kurikulum dalam bidang ilmu komputer, teknik komputer, teknik telekomunikasi, atau ilmu matematika terapan. Di sini kita juga belajar tentang definisi jaringan, yaitu pengenalan terhadap konsep dasar tentang apa itu jaringan, baik jaringan fisik maupun jaringan abstrak, serta struktur dan karakteristiknya. Yang kedua ada graf teori, ada pemodelan jaringan, topologi jaringan, perilaku jaringan, dan analisis dan simulasi jaringan. Ada aplikasi dalam berbagai bidang, terus ada keamanan privasi dalam jaringan. Nah, ini tuh bertujuan untuk memberikan mahasiswa landasan teoritis dan praktis yang kuat dalam memahami, menganalisis, dan merancang jaringan dalam berbagai aplikasi nyata. Pengetahuan diri mata kuliah ini sangat berguna dalam pengembangan teknologi informasi, pengelolaan jaringan, serta dalam penelitian dan pengembangan di berbagai bidang terkait jaringan dan komunikasi. Kemudian ada model OSI dan TCP/IP. Model OSI, Open System Interconnect, dan TCP/IP, Transmission Control Protocol atau Internet Protocol, adalah dua model yang digunakan dalam komunikasi jaringan untuk memahami dan mengatur bagaimana data dikirimkan antara perangkat di dalam jaringan. Meskipun keduanya memiliki tujuan yang sama dalam mengorganisir lapisan-lapisan yang berbeda dari komunikasi jaringan, mereka memiliki perbedaan dalam struktur dan fungsi penggunaannya. Model OSI adalah model referensi yang dikembangkan oleh ISO, International Organization for Standardization. Untuk menggambarkan cara perangkat lunak jaringan berkomunikasi, model ini terdiri dari 7 lapisan, di mana setiap lapisan memiliki tanggung jawab dan fungsi khusus dalam proses komunikasi jaringan. Berikut adalah 7 lapisan model OSI. Yang pertama ada physical layer, data link layer, network layer, transport layer, session layer, presentation layer, dan application layer. Model OSI membantu dalam pengembangan hierarki dan fungsi setiap lapisan dalam jaringan komputer, namun tidak terlalu spesifik dalam implementasi praktis dalam jaringan modern. Kemudian ada model TCP/IP. Model TCP/IP adalah model yang lebih praktis dan paling banyak digunakan dalam internet dan jaringan komputer saat ini. Model ini terdiri dari 4 lapisan yang seringkali dipandang sebagai pengembangan lebih lanjut dari penggunaan praktis dari model OSI, yaitu link layer, internet layer, transport layer, dan application layer. Model TCP/IP lebih sering digunakan karena kesederhanaannya dan adaptasinya yang baik terhadap lingkungan jaringan yang lebih modern, seperti internet. Model ini memungkinkan komunikasi yang efektif antara berbagai perangkat dan jaringan di seluruh dunia. Ini dia seperti yang saya jelaskan tadi. Kemudian selanjutnya ada enkapsulasi dan dekapsulasi. Enkapsulasi adalah satu konsep utama dalam program berorientasikan objek. Ini mengacu pada pembungkusan data bersama dengan metode yang beroperasi pada data tersebut dalam satu unit tunggal, yaitu objek. Enkapsulasi dalam konteks jaringan komputer
terjadi ketika data dari lapisan yang lebih tinggi dalam model OSI atau TCP/IP ditambahkan dengan header dan kadang-kadang trailer yang sesuai dengan lapisan yang lebih rendah saat data tersebut turun ke bawah dalam model protokol. Proses ini memungkinkan data untuk dikirim melalui jaringan dengan cara yang terstruktur dan standar. Kemudian dekapsulasi. Dekapsulasi adalah proses atau konsep yang bertentangan dengan enkapsulasi dalam pemrograman berorientasi objek. Jika enkapsulasi mengacu pada pembungkusan data bersama dengan metode yang beroperasi pada data tersebut dalam satu unit tunggal, dekapsulasi mengacu pada upaya untuk membuka akses langsung ke data atau implementasi internal dari luar objek tersebut. Berikutnya ada layer aplikasi. Application layer atau lapisan aplikasi merujuk pada struktur hierarkis dari komponen-komponen perangkat lunak yang mengelola berbagai aspek aplikasi atau sistem. Lapisan aplikasi dibangun dengan tujuan untuk memisahkan tanggung jawab dan fungsi-fungsi spesifik agar dapat diorganisir dengan lebih terstruktur, meningkatkan skalabilitas, memfasilitasi pengembangan paralel, serta memungkinkan penggunaan kembali komponen-komponen tertentu. Selanjutnya ada layer transport. Layer transport adalah salah satu dari 7 lapisan dalam model referensi OSI (Open System Interconnection) yang digunakan untuk mendefinisikan komunikasi jaringan komputer. Model OSI mengatur fungsi-fungsi komunikasi jaringan ke dalam lapisan-lapisan yang saling terkait. Dengan setiap lapisan memiliki tanggung jawabnya sendiri dalam proses pengiriman data dari satu perangkat ke perangkat lain menuju jaringan. Layer network. Layer network, juga dikenal sebagai network layer, adalah salah satu dari 7 lapisan dalam model referensi OSI yang digunakan untuk mengatur komunikasi jaringan komputer. Lapisan ini bertanggung jawab untuk mengatur rute data melalui jaringan dari sumber ke tujuan serta melakukan penyelamatan, pengalihan, dan pengiriman paket data antara perangkat-perangkat yang berkomunikasi di jaringan. Selanjutnya ada layer data link. Layer data link atau data link layer adalah salah satu dari 7 lapisan dalam model referensi OSI yang digunakan dalam komunikasi jaringan komputer. Lapisan ini berfungsi sebagai perantara antara lapisan fisik, physical layer di bawahnya, dan lapisan network layer di atasnya. Kemudian ada layer fisik. Layer fisik atau physical layer adalah lapisan paling rendah dalam model referensi OSI yang didefinisikan cara data dikirim dan diterima melalui media fisik dalam jaringan komputer. Lapisan fisik bertanggung jawab untuk spesifikasi mekanis, elektrikal, fungsional, dan prosedural yang diperlukan untuk mengaktifkan perangkat keras untuk mentransfer data. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Untuk motivasinya, apapun yang terjadi, life goes on. Semangat!